Sobat AHA Channel, kali ini kita bersama Ridal. Ridal salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andi Gema yang sempat kemarin viral karena demonstrasi dan melakukan aksi penyegelan gedung Rektorat Universitas Andi Gema selama 1 bulan. Ya, kurang lebih 1 bulan. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang aksi yang Ridal dan teman-teman lakukan. Sebelumnya Ridal, apa kabar bosku? Ya, kabar baik bosku. Terima kasih sudah mau datang di acara AHA Podcast. Hujan-hujan sempat windy dulu pertamanya. Perhimpunan cuman ada halangan Ya, ada halangan. Macet sakit. Iya, orang tua lagi sakit. Perlu diutamakan itu. Berbakti kepada orang tua dulu. Ya, terima kasih Ridal sudah mau hadir di acara AHA Podcast. Kita langsung saja Ridal. Apa sebenarnya aspirasi tak dan tuntutan tak bersama teman-teman siswa Fakultas Teknik kemarin? Ya, baik. Kemarin teman-teman dari Fakultas Teknik ada beberapa tuntutan yang kami bawa. Yang pertama yaitu pengurangan BPP selama pandemi COVID ini. Yang kedua, menggratiskan mahasiswa yang terdampak banjir di Kabupaten Luwu Utara. Banjir bandang. Ya, banjir bandang. Yang ketiga, transparansikan keuangan Nanda. Yang keempat, copot wakil rektor 2. Ya, ada 4 Ya, Ada 4. Bisa dibahas satu-satu dulu, Anda. Ya, pertama tentang apa tadi? pengurangan BPP selama pandemi COVID. Itu normal Semua universitas saya rasa ada suara-suara mahasiswa yang seperti itu karena apa? Kira-kira karena fasilitas banyak atau apa? Di masa pandemi COVID ini kan tentunya krisis ekonomi semua dirasakan oleh kalangan masyarakat, sehingga teman-teman kemarin meminta pengurangan supaya teman-teman tetap bisa melakukan kuliah tanpa harus terputus selama pandemi ini. Lagi beli pulsa, Ya, beli kuota data. ya, Ya, jadi saya ikuti beberapa media online, memang rata-rata mahasiswa menyuarakan itu, ya. penurunan. Memang penurunan BPP kemarin itu menjadi isu nasional, Ya, sehingga kita juga bergerak kemarin. Apalagi kan selama pandemi perkuliahan dilakukan secara daring. Tentunya kan pengeluaran juga universitas pastinya berkurang karena penggunaan fasilitas tidak pernah digunakan, ya, dan kemudian mahasiswa, dampak pandemi juga, ya, dampak pandeminya mahasiswa dan keluarga. tentunya krisis ekonomi Iya. berjalan di kalangan masyarakat. Sehingga itu yang Mendasari kemarin kan. mendasar kemarin. Memang fakultas teknik atau memang seluruh fakultas di dalam. Kemarin sempat ada aliansi terbangun semua fakultas. Lingkup Universitas Andi Gema. Iya. Universitas Andi Gema. Namun gerakan kemarin berhenti, kemudian dilanjutkan di Fakultas Teknik untuk melanjutkan aspirasi mahasiswa. Kita meminta pengurangan kemarin itu 50%. Namun pada saat aksi pertama Fakultas Teknik, pimpinan universitas mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan ke yayasan, yaitu pengurangan sekitar 30%. Hasil Rekomendasi diskusi dengan pimpinan. iya. Dan hasilnya seperti apa, Ridan? Namun beberapa hari kemudian hasil rekomendasi pimpinan ini hanya mampu disetujui oleh pihak yayasan, yaitu sekitar 7%. Itu pengurangan 100.000 Per semester. ya. Tuntutan yang kedua di dalam tentang saya lupa juga catat. Pandemi korban Iya, korban banjir bandang Luwu Utara. Yang mana kita meminta menggratiskan kemarin karena bukan lagi persoalan pandemi, kemudian mahasiswa juga lagi dilanda bencana banjir di bawah, sehingga ini sebagai bentuk rasa peduli kemanusiaan kita kepada mahasiswa yang terdampak, meminta pihak universitas agar kiranya bisa menggratiskan
menggratiskan khusus yang terdampak. Iya. Dan sudah didiskusikan atau terjadi dialog tentang itu, atau bagaimana follow up-nya? Ya kemarin sempat dialog juga, sehingga pihak yayasan juga kemarin pihak universitas dan mahasiswa sepakat untuk melakukan kelas-kelas dampak. Misalkan dampak parahnya itu ya kita gratiskan. Ya. Dampak menengah ada pengurakan beberapa persen. Kemudian dampak yang ringan ada penundaan atau bagaimana gitu. Ya. Jadi ada follow up-nya, ada hasil. Kalau yang ketiga, apa yang membelakangi dan transparansi? Ya kemarin kita juga meminta transparansi karena statement WR2 selaku bidang keuangan universitas mengatakan bahwasanya jika penurunan BPP dampak pandemi ini kita lakukan, maka Unanda akan gulung tikar, sehingga kita meminta transparansi. Pengurangan BPP yang tuntutan pertama 50%. Ya. Ada statement bahwa akan Bapak bangkrut. Iya, Unanda akan gulung tikar. Sehingga itu yang mendasari Kemarin sehingga kita meminta transparansi keuangan. Dan yang terakhir keempat, apalagi tadi yang keempat, Pencopotan WR2. pencopotan WR2 karena berhubungan dengan Keuangan, tentunya berhubungan dengan keuangan, di mana wakil rektor 2 ini tidak mampu mengelola manajemen keuangan Unanda secara baik. sehingga itu mendasari. Ya, mendasar. Dan 4 tuntutan itu melakukan aksi demonstrasi dengan tempat tujuan di gedung rektorat. Ya. Sempat viral juga beritanya kemarin, menyegel menutup rektorat selama 20 hari, 1 bulan mungkin, Kurang lebih begitu. kurang lebih 1 bulan. Bagaimana ceritanya? Saya heran atau saya kaget juga ada aksi yang menutup rektorat selama 1 bulan. Menduduki atau apa itu? Menduduki. Kemarin kita sempat melakukan audiens, membuka ruang audiens, namun wakil rektor 2 ini menjanji kita untuk hadir esok hari untuk melakukan audiens. Namun esok harinya kami datang, WR2 ini tidak ada. Yang hadir hanya WR1 dan WR3. 3 ini mengatakan bahwasanya rapat tidak bisa kita lakukan karena WR2 tidak ada yang membidangi keuangan. Iya. Artinya kan WR2 yang lebih paham persoalan ini. Iya. Sehingga kita kembali pulang dengan rasa kecewa karena WR2 ini hanya janji. Sudah janji tunggu tapi tidak ada. Ya. Terus lanjut pada besoknya lagi kita datang prakondisi dengan harapan WR2, WR1 dan WR3 atau rektor bisa menemui kita, menerima aspirasi kita. Namun yang terjadi juga tidak ada. Jadi memang selama 1 bulan itu menduduki. Ya, kita menduduki gedung rektorat dengan harapan rektor datang menemui kita. Tapi selama pendudukan gedung rektorat ini, rektor selaku pimpinan tertinggi di universitas sama sekali tidak datang menemui kami. Saya tertarik kalimat pendudukan atau menyegel. Menduduki artinya kita yang kuasai semua. Ya. Saya ingat kasus 98 yang mahasiswa menduduki gedung DPR, kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, seperti kita menduduki gedung Pagi, siang, malam. ya, Luar biasa. kita duduki full selama 20 hari lebih. 20 hari lebih. Ya. Jadi bagaimana kondisi universitas itu? Kondisi rektorat selama 20 hari? Ya, tidak berjalan. Ya, tentunya lumpuh karena gedung ini diambil alih oleh mahasiswa, jadinya Dan tidak ada ruang diskusi yang terbuka atau ya, selama 20 hari itu berjalan seperti itu terus atau ada tindakan yang apa istilahnya represif atau seperti apa? Udah. Kan saya bayangkan kalau 30 hari atau 1 bulan ditutup sudah ada
tindakan apa? Ya, kemarin juga itu sempat ada tindakan orang birokrasi untuk datang menerima aspirasi kami. Namun dari beberapa tuntutan yang kami bawa belum ada titik terang, sehingga pihak birokrasi universitas itu memaksa untuk membuka paksa pendidikan yang kami lakukan. Jadi terjadi Aksi saling dorong. atau bahkan ada saling tidak sampai seperti itu mungkin. Tidak. Kemarin yang terjadi itu hanya aksi saling dorong. Saling dorong. Iya minum kita. Santai saja ini. Merokok apa? Selama 1 bulan menduduki menyegel gedung rektorat, tidak ada hasil sama sekali dari 4 tuntutan itu, atau cuma beberapa tuntutan itu. Ya, pada tanggal Sempat ada ruang diskusi, sama sekali tidak ada dan sama sekali tidak ada. Sebelum aksi ada. tidak ada juga, karena sempat kemarin kita mau membuka itu audiens diskusi dengan pihak pimpinan, tapi pimpinan tidak mau menemui kami. Sampai endingnya seperti apa? Ya, terakhir kemarin mungkin pihak birokrasi juga sudah jenuh atau bagaimana, sehingga 3 poin tuntutan ini mampu direalisasikan. Rasanya apa sih? Yang pertama itu dampak banjir bandang Luwu Utara, yang kemudian sudah mulai dilakukan pendataan. Yang kedua, penurunan BPP selama pandemi COVID yang berkurang di kisar 100.000. Yang ketiga ini copot wakil rektor 2 surat undang keuangan. 3-tiganya itu direalisasikan. Sehingga teman-teman kemarin pada saat realisasi kita juga sudah menarik diri. Oleh tentang yang keempat, kita kan ada tadi 4 tuntutan, yang transparansi belum ini. Transparansi keuangan belum ada Titik terang. Jadi dari 4 tuntutan, 3-nya itu terpenuhi, 1-nya tidak. Ya. Saya juga baca berita online bahwa ada 6 mahasiswa yang di DO. Bagaimana ceritanya itu dalam? Kenapa bisa 6 orang itu di DO? Dan juga yang kemarin juga agak-agak heran kita dengan pihak birokrasi kampus yang harusnya mahasiswa dibina malah dibinasakan dengan landasan bahwa saja aksi demonstrasi menduduki gedung rektorat menjadi dasar untuk melakukan drop out kemarin 6 mahasiswa ini. Tentunya kita sangat menyayangkan sikap birokrasi melakukan DO ini, karena di mana SKDO ini tidak mendasar atau tidak ada landasan yang kuat. Sebab kami yang di DO 6 orang tidak pernah diberikan teguran, surat teguran. SP, SP1, SP1, SP2 itu sama sekali tidak ada, langsung SKDO. Dan memang aturannya ada seperti itu. Ya, ada. Yang kedua juga komisi disiplin tidak memanggil kami untuk melakukan sidang. Artinya kan kami dipanggil komisi disiplin untuk sidang. Dan juga ruang untuk membela diri di depan rektor itu tidak ada. Jadi DO langsung diputuskan Ya. tanpa melibatkan mahasiswa. Surat DO terbit langsung tutup komunikasi. Padahal harusnya kita ini yang mahasiswa yang mau di DO harusnya diberikan ruang untuk membela diri di hadapan rektor sesuai dengan statuta universitas. Tapi itu tidak dilakukan oleh pihak birokrasi. Kalau di surat, ada suratnya, surat apa? Surat keputusan di DO. Ada. Dijelaskan di dalam surat itu bahwa alasannya ada dijelaskan. Ya, alasan di DO itu melanggar keputusan rektor tentang perilaku mahasiswa. Namun tidak dijelaskan secara rinci di mana yang perilaku mahasiswa ini yang dilanggar. Karena kami melakukan aksi hanya sebatas menduduki, tidak ada pengrusakan atau kriminal. Tidak ada ya, tidak ada pengerusakan, tidak ada aksi kekerasan. Ya. Murni hanya menduduki. Dengan harapan pimpinan datang menemui kami. Minum dulu, minum. Iya.
datang menemui dan ada titik terang Ya. dan langsung keluar keputusan DO Ya. 6 orang. Bagaimana tanggapannya 6 orang ini setelah di DO? Ya, kita sangat menyayangkannya seperti itu. Tidak lanjutnya apakah pindah atau masih ingin bertahan di Universitas Sarijemba atau seperti apa? Tidak. Tetap kita perjuangkan untuk menempuh segala jalur. Kalau memang universitas tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan, tentunya kita akan menempuh jalur hukum, yaitu menggugat ke PT UN Tentang 6 orang SKDU ini. saya saya juga heran sampai aksi menduduki, makanya saya undang karena sempat viral ini beritanya mahasiswa demo menduduki gedung rektorat 1 bulan dan endingnya di DO. Dengan alasan itu saya tertarik untuk panggil, kemarin saya ini WA Wendy tapi berhalangan, kemudian kita saudara Ridal yang mewakili. Jadi atas 3 landasan itu sehingga saya mau angkat bagaimana kisahnya ini. Mahasiswa demo menduduki 1 bulan, kemudian ujungnya di DO. Bagaimana ininya? Ya, terakhir ini mungkin Ridal. Dari pribadinya Ridal, adakah rasa penyesalan atau seperti apa perasaannya Ridal melakukan aksi, kemudian ada tuntutan yang dipenuhi, tetapi ada juga surat keputusan DO. Bagaimana menurut pribadinya Ridal? Ya, kalau secara pribadi penyesalan itu tidak ada, karena yang kita lakukan ini adalah betul murni dari hati nurani untuk memperjuangkan seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Sarijemba. Iya. Kalau rasa kecewa tentunya ada. Beroperasi melakukan drop out secara sepihak. Ya. Itu yang menjadi dasar kekecewaan kita selaku mahasiswa yang melakukan aksi kemarin. Namun kalau penyesalan itu sama sekali tidak ada. Karena yang dilakukan juga adalah kebaikan. Namun kebaikan hanya orang-orang beroperasi yang mencoba untuk membunuh demokrasi itu sendiri dalam kampus, membunuh daya kritis mahasiswa. Iya, daya kritis dan kepedulian. Kalau sudah tidak ada rasa kritis dan tidak ada rasa kepedulian terhadap sesama, bedanya itu yang mungkin itu saja pertanyaan yang ingin saya ulas tentang Ridal. Terima kasih Ridal sudah mau datang dan berbagi cerita pengalaman bersama Podcast. Kalau boleh saya minta 1 kalimat penutup buat pesan-pesan kepada teman-teman, mungkin kepada yang nonton video ini. Silakan kepada. Ya, kepada teman-teman yang masih tetap berjuang di luar sana, tetap semangat. Bahwasanya perjuangan hari ini di kampus Universitas Sarijemba tidak akan berakhir sampai sini. Tentunya masih ada generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan di kampus jika kebijakan kampus itu tidak pro dengan mahasiswa. Kita berharap akan ada embrio-embrio baru yang lahir untuk meneruskan perjuangan jika kebijakan kampus itu menindas atau tidak mendukung mahasiswa itu sendiri. Boleh saya menanggapi Ridal? Ya, silakan. Apakah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara baik misalnya, tidak dengan cara-cara menutup, tapi tadi jawabannya memang tidak ada ruang diskusi, ruang dialog yang dibuka. Itulah kemarin Kak, kita sempat menempuh langkah baik dulu, yaitu meminta audiens. Ya, audiens. Namun itu yang tidak lahir, sehingga
Itu yang mendasari kita untuk Iya. aksi. Jadi memang awalnya sudah ada aksi-aksi damai lah untuk melakukan audiensi, dengar pendapat atau sebagainya, tetapi memang tidak ada ruang sehingga Di terakhir si terakhir menduduki. iya. Tapi endingnya ada yang mau terpenuhi dan ada juga yang tidak. Dan tidak ada rasa penyesalan, Ya, malah salah tidak ada. Justru membuat kita semangat. Bahwasanya ada apa di Belanda ini, universitas ini, yang harusnya membina mahasiswa malah membinasakan. iya. Iya, mudah-mudahan perbincangan kita, diskusi kita hari ini ada membawa pesan positif bahwa apapun mungkin kesimpulannya nanti yang menonton ini, eh, selalu ada nilai positif. Walaupun ada nilai negatif, itu merupakan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Walaupun ada yang nilai-nilai positif, saya yakin ada yang bisa diambil, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Mungkin ke depannya juga saya akan mengundang pihak rektorat kalau bersedia hadir untuk supaya berimbang Ya, pemberitaan atau podcast ini berimbang. Terima kasih. ya. Terima kasih.